Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan adik-adik sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat afiat. Hari ini kita akan belajar tentang Google Workspace for Education. Apa itu? Mari kita simak tayangan berikut ini. Baik anak-anak sekalian, kita mulai untuk pembelajaran pengenalan Google Workspace. Nah, sedikit kita ulas tentang pengalaman kalian ketika pembelajaran kurang lebih setahun sebelumnya. Banyak pengalaman yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring, misalnya seperti ada yang menggunakan WhatsApp tentunya, ada juga mungkin yang sudah mulai menggunakan aplikasi, salah satunya kalian kenal dengan Classroom, atau juga mungkin ada yang juga dengan menggunakan Microsoft. Nah, itu semua digunakan untuk pembelajaran secara daring. Nah, hari ini di dalam pengenalan lingkungan sekolah, kalian akan dikenalkan tentang Google Workspace. Nah, ini akan disampaikan yang pertama sekilas tentang apa itu Google Workspace for Education, dan yang kedua nanti akan dijelaskan tentang panduan aktivasi akun Google. Hal ini penting disampaikan karena ketika nanti kalian di dalam menggunakan akun ini akan banyak masalah-masalah yang perlu juga disampaikan di awal, sehingga sedikit banyak membantu di dalam proses nanti berjalannya di pembelajaran nanti. Nah, kita lihat sedikit tentang aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, khususnya ini yang ada di lingkungan Google Suite. Jadi kalau dulu itu Google Workspace dinamakan Google Suite. Nah, kita lihat mulai dari adanya Gmail, ya, bentuknya seperti ini, ikonnya. Ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk email, saling berkirim email yang nanti bisa digunakan dan mungkin sudah digunakan. Kemudian ada dokumen, spreadsheet, dan slide. Ya, ini nanti berkaitan dengan kolaborasi, bekerja secara real time. Kemudian juga ada Google Site, ini berkaitan untuk membangun sebuah website, ya. Jadi hasil-hasil pembelajaran itu terdokumentasikan, dan alhamdulillah pengalaman dari tahun kemarin sudah banyak hasil-hasil terbaik, karya-karya terbaik yang dihasilkan oleh anak-anak insan Kamil. Kemudian juga ada Google Drive, ini untuk penyimpanan, ya, apakah itu tugas, dokumen yang disimpan di dalam Google Drive ini. Dan ini untuk yang Google Workspace for Education ini jumlahnya tak terbatas, jadi sangat banyak sekali. Kemudian kita kenal nanti juga dengan formulir Google Form, ya. Ini berkaitan nanti pembuatan formulir, kuis ataupun survei. Nah, ini nanti akan banyak dilakukan oleh guru-guru di dalam asesmen nanti. Nah, ini juga Google Meet, ya, yang mana ini nanti digunakan untuk apa? Pembelajaran secara virtual, ya, secara sinkronus langsung. Kemudian kita kenal juga ada Google Calendar, ya, nanti berkaitan untuk penjadwalan, ya, mempermudah nanti untuk pembelajaran yang nanti disampaikan melalui kalender ini. Kemudian juga ada Jamboard, ini nanti untuk sketsa, kolaborasi. Kemudian nanti ada Google Group juga. Nah, ini sekilas tentang aplikasi yang umum digunakan, ya, kaitannya dengan pembelajaran daring yang mungkin pernah digunakan oleh anak-anak sekalian. Nah, hari ini kita coba melihat Google Workspace. Nah, Google Workspace ini adalah pengembangan, ya. Jadi icon-iconnya sudah sedikit berubah, ya, lebih dinamis, lebih berwarna.
Nah, ini kita kenal yang mana nanti ini juga sama akan kita gunakan di dalam pembelajaran. Jadi seperti Google Calendar, Kontak, ya, kemudian Google Doc, kemudian ini Drive, dan seterusnya. Ini semua adalah merupakan software atau aplikasi yang berbasis cloud. Artinya tidak perlu diinstal karena sudah ada yang sudah disiapkan oleh Google. Dan ini merupakan layanan-layanan yang menggunakan satu akun, ya, single sign on. Artinya dengan menggunakan satu akun, ini semua akan terintegrasi. Ya, jadi tidak perlu lagi masuk setiap aplikasi yang kita masukkan ini harus menggunakan password kembali, akun kembali. Tapi cukup dengan menggunakan satu akun sudah bisa mengakses semua aplikasi ini. Nah, gambarannya, jadi Google Workspace for Education ini nanti kita ya bisa memanfaatkan berbagai macam aplikasi dan fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan. Dan ini merupakan aplikasi yang bisa dikatakan safe and secure, artinya keamanan dari akun, kemudian data, dan ini disiapkan oleh sekolah, dalam hal ini admin. Nanti kalian akan diberikan akun resmi dari sekolah, dan ini terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, seperti nanti ada Google Drive, kemudian nanti kita bisa berkolaborasi ya di dalam pembelajaran menggunakan, apakah itu menggunakan Classroom ya, sehingga nanti di dalam pembelajaran kita akan bisa pembelajaran secara langsung ya, live yang melalui Google Meet. Kemudian sekaligus di sini juga menyiapkan dokumen, kemudian sheet dan slide. Kemudian nanti kalian bisa presentasi, saling berkolaborasi intinya. Dan ini nanti digunakan secara easy to use. Jadi mudah prinsipnya di dalam penggunaannya. Nah, sehingga pembelajaran kalian ini menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan interaktif, dan menghasilkan karya-karya terbaik. Kurang lebih seperti itu. Nanti insya Allah akan dikenalkan oleh guru-guru ya, dan pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya itu insya Allah nanti akan bertambah lagi. Nah, kita lihat sedikit tentang Google Drive. Dan ini sudah tidak asing lagi, kalian sudah menggunakan perangkat seperti smartphone ya, karena berbasis Android. Nah, ini sudah terintegrasi umumnya ya, ada Google Drive untuk penyimpanan. Nah, di Google Drive ini ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ketika nanti masuk ya, kalian akan terhubung dengan ya, di sini terlihat folder-folder tempat penyimpanan. Nah, di sini kalau akun resmi akan terlihat di sini jumlah kapasitas yang terpakai. Tapi kalau akunnya itu akun yang individu ya, tidak terhubung dengan Google Workspace, dia dibatasi hanya 15 GB. Nah, jadi ini gambaran dari Google Drive, yang mana Google Drive ini tadi saya disebutkan, ini bisa menyimpan file apa saja, bisa foto ya, cerita-cerita, PDF, desain, gambar, rekaman, dan lain sebagainya, yang mana penyimpanan ini dibatasi 15 GB ya kalau dengan akun Google yang biasa. Tapi kalau khusus untuk Google Workspace for Education, ini nanti penyimpanannya tak terbatas, unlimited. Nah, ini sebagai gambaran dalam 1 tahun, kurang lebih ya 1 tahun, ini penyimpanan yang sudah digunakan di
SMP Insan Kamil SCH-ID ya, untuk SMP ini sudah sampai 3,5 tera, dan ini digunakan berbagai macam kebutuhan di dalam pembelajaran. Nah, yang untuk SMA juga seperti ini, perkembangannya per 9 Juli kemarin sudah sampai kurang lebih banyak ya, sekitar ya 5 terabyte. Ini digunakan juga di dalam penyimpanan seluruh ya, dari guru-gurunya, kemudian dari murid-muridnya juga. Nah, artinya apa? Ini disiapkan untuk pembelajaran. Nah, sekarang kita coba melihat aplikasi yang mungkin adik-adik sekalian sudah biasa ya di dalam pembelajaran. Kalaupun belum menggunakan, nanti insya Allah nanti akan diajarkan oleh tim ya. Mungkin apakah nanti guru TIK-nya di awal akan memberikan penjelasan khusus tentang Google Classroom. Nah, secara umum ya, apa itu Google Classroom? Nah, Google Classroom ini adalah merupakan satu platform digital yang berkaitan untuk pembelajaran yang menjadi lebih produktif, kolaboratif, dan bermakna. Yang mana ini fitur-fiturnya sangat banyak, dan ini mudah digunakan, membantu pengajar dalam pengelolaan tugas. Sehingga nanti pengajar bisa membuat kelas, mendistribusikan tugas, memberi nilai, mengirim masukan, dan melihat semuanya di satu tempat. Nah, ini aplikasi ini sangat familiar ya di pembelajaran, khususnya di dunia. Jadi Google Classroom sudah sering digunakan. Nah, sebagai gambarannya ya, pembelajaran di Classroom ini tadi menggunakan akun yang sudah nanti akan diberikan nanti ya, anak-anak akan diberikan akun baru yang resmi, dan ini nanti menjadi akun yang bisa digunakan untuk aplikasi yang lainnya ya. Jadi nanti prinsipnya easy to use, mudah digunakan. Guru-gurunya nanti akan menyiapkan ya pembelajaran, kemudian menyiapkan daftar-daftar untuk siap untuk didistribusikan ya, diimport ya dengan cepat. Kemudian akan dibentuk kelas, dan kalian nanti bisa di situ mendapatkan informasi-informasi berkaitan apakah itu nanti bentuknya modul, kemudian video-video ya yang terhubung, kemudian penilaian-penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti. Nah, pada prinsipnya ini kita menggunakan Google Classroom ini sebagai satu platform ya, secara baik itu nanti pembelajaran khususnya ya, pembelajaran daring ya, asinkronus, sehingga menghasilkan pembelajaran yang produktif. Nah, diharapkan kalian sudah biasa ini dengan Google Classroom. Adapun yang baru nanti kita sama-sama belajar. Nah, kemudian selanjutnya kita coba lihat Google Meet. Nah, ini Google Meet ini, jadi kalau tadi Classroom itu yang sifatnya asinkronus, artinya tidak langsung. Nah, kalau Google Meet ini kita langsung tatap muka ya, jadi sinkronus. Nah, kurang lebih kalau kita lihat tampilannya nanti akan ada seperti ini ya, mulai dari ada di sebelah kiri nanti meeting code, kemudian ada gambar mic ya, nanti ini bisa di on dan off kan, kemudian ada kamera juga begitu ya, bisa di on dan off kan, diaktifkan. Kemudian di sini nanti ada caption juga, mau diaktifkan atau tidak. Kemudian jika ada pertanyaan nanti bisa nanti mengklik gambar ini. Kemudian nanti untuk share screen berkaitan apakah nanti gurunya menugaskan untuk presentasi, nanti kalian bisa sharing di sini. Kemudian titik 3 ini nanti untuk mengganti ya, apakah itu background, layout, dan lain sebagainya. Kemudian ini gambar icon untuk keluar dari meeting. Dan ini nanti ada informasi-informasi ya. Kemudian ada juga ini untuk
melihat partisipan ya, dan juga untuk mengundang. Kemudian ini mengirimkan pesan, dan nanti ada fungsi-fungsi fitur-fitur seperti breakout room, polling, ya, pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini ya. Ketika proses kolaborasi kita bisa berinteraksi ya di dalam pembelajaran secara langsung ya, tatap maya. Kemudian nanti bisa apakah itu dari gurunya ataupun mungkin dari anak-anak sekalian bisa share screen, dan di sini bisa juga terjadi proses kolaborasi. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilan dari Google Meet. Nah, selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita memulai ya untuk Google Workspace ini. Nanti akan diberikan panduan tentang aktivasi akun. Dan tentu saja aktivasi akun ini perlu dikenalkan di awal karena umumnya banyak masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi. Nah, untuk aktivasi akun ini nanti ketika sudah diberikan, yang pertama sebagaimana biasa kita buka dulu ya aplikasi Chrome. Jadi perlu ditegaskan oleh adik-adik sekalian bahwasannya aplikasi Google Workspace ini direkomendasikan menggunakan browsernya itu dengan browser Chrome, baik itu nanti di desktop atau laptop ataupun juga nanti di smartphone kalian yang berbasis Android ataupun iOS, ini menggunakan Chrome. Nah, langkah pertama apa? Nah, bisa membuka dengan mengetikkan google.com. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Mirip juga nanti di smartphone-nya kalau ini tampilan desktop. Nah, kemudian yang kedua, kita mengklik tombol login ya pada bagian kanan. Mungkin nanti kalau sudah aktif biasanya ada gambar ya atau foto di sebelah sini. Nah, selanjutnya setelah diklik di sini mungkin ada pilihan-pilihan akun yang sudah masuk. Nah, karena kita menggunakan akun yang baru, yang resmi, yang diberikan oleh sekolah, maka gunakan klik pada bagian ini, gunakan akun yang lain. Nah, setelah itu kita login, ya ada tampilan seperti ini dengan akun resmi. Ini contohnya misalkan user1@sma.intankamil.sch.id. Mungkin nanti yang SMP juga akan diberikan. Kemudian passwordnya juga dimasukkan, kata sandinya. Kemudian, dan ini kata sandi yang masih default atau yang masih umum ya. Yang mana nanti kata sandi ini nanti ketika nanti setelah berhasil aktivasi, nanti ini akan ada permintaan untuk diubah. Nah, setelah masukkan username dan password, maka langkah selanjutnya di sini ada proses identifikasi identitas Anda. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk mendeteksi bahwasannya user yang diberikan itu adalah user yang memang sudah ditentukan oleh pihak sekolah dan menggunakan yaitu nomor ponsel. Jadi perlu ditegaskan, jadi untuk aktivasi ini harus disiapkan ini, yaitu apa? Yaitu nomor ponsel, karena nanti notifikasinya akan dikirimkan. Nah, di sini dimasukkan kode negaranya, kemudian nomor telepon. Nah, nomor teleponnya kalau kode negara ini kan Indonesia +62 ya. Nanti nomor teleponnya langsung misalkan 0817 sekian-sekian. Maka nanti di sini langsung saja 817 seperti itu. Nah, di sini ada pilihan terima kodenya lewat pesan SMS atau panggilan suara. Nah, biar gampang ya, pilih saja pesan teks. Jadi nanti notifikasinya akan dikirim melalui SMS. Nah, ketika nanti sudah dikirimkan melalui SMS, kemudian kita isi kode notifikasinya, maka setelah berhasil kita akan masuk pada tampilan seperti ini, yaitu membuat atau mengubah sandi baru, ya password yang baru dimasukkan di sini. Dimana sandinya ini gunakan sandi-sandi yang kuat ya, dengan apa? Kombinasi huruf, angka, dan simbol. Nah,
ini dimasukkan sandi baru dan konfirmasinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai dengan tanya jawab ini untuk permasalahan-permasalahan yang umum sering terjadi. Contoh misalkan, Pak, kenapa kok setelah memasukkan nomor HP tidak dapat memverifikasi akun? Jadi di sini nomor telepon ini tidak dapat digunakan. Nah, bagaimana ini? Nah, kemungkinan ya adanya dideteksi. Jadi ini tadi, jadi nomornya ini karena ini sudah kode negara, jadi mungkin tidak perlu lagi dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi coba angka 0-nya tidak diikutsertakan karena simbol bendera Indonesia itu sudah mewakili plus 62 atau angka 0. Kalaupun belum bisa, coba aktifkan pola kunci password di HP. Jadi pola kunci password itu kan ada yang menggunakan face wajah, ada juga yang menggunakan pola, ya, ada juga mungkin yang menggunakan kata sandi. Nah, itu pola kunci itu diaktifkan karena memang sering terjadi itu. Kenapa kok nggak bisa masuk? Kenapa kok nggak bisa masuk ke classroom? Nah, itu salah satunya itu belum diaktifkan pola kunci password di HP-nya. Kemudian yang kedua, ada juga permasalahan saat akan aktifkan akun Google kok tidak ada tulisan login, sehingga tidak bisa login ke Google Chrome. Nah, ini seperti ini ya. Nah, apa kira-kira masalahnya? Nah, coba di-refresh ulang, barangkali mungkin karena jaringan sehingga tidak bisa muncul. Coba di-refresh. Kalaupun tidak, coba aktivasi dulu lewat desktop atau laptop. Ya, mungkin bisa di situ. Kalaupun tidak, coba nah ini aktifkan dulu pola kunci passwordnya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan masalahnya. Kemudian ada permasalahan lain juga ketika mau masuk classroom. Ya, tidak bisa nih masuk classroom. Tertulis di sini selesaikan login untuk melanjutkan, ada masalah ya, kode keamanan. Ini nanti. Nah, coba ya masuk ke menu setting di smartphone-nya. Kemudian klik akun ya, dan kelola akun Google. Nah, di situ. Kemudian klik login dan coba masukkan email dan password dari akun resmi. Nah, karena kemungkinan ini akun yang sebelumnya, akun pribadi mungkin default ya, atau sudah dipatenkan di sebelumnya, maka perlu dilakukan kelola akun. Nah, mudah-mudahan bisa terselesaikan masalahnya. Nah, kemudian juga ada permasalahan saat akan login Classroom muncul tampilan seperti ini ya, di mana disuruh untuk menghubungi admin. Nah, jika ada tampilan seperti ini, maka kemungkinan ya pastikan handphonenya itu sudah menggunakan pola kunci atau password ya. Kemudian dicoba login dengan akun Google yang seperti tadi. Kemudian coba buka kembali aplikasinya dan pilih nanti akun resmi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada masalah juga saat akses soal, Anda perlu izin. Nah, ini ketika nanti guru-guru di dalam pembelajaran melalui Classroom ataupun melalui link tautan ya, yang di-share melalui, apakah itu melalui WhatsApp dan seterusnya. Ternyata ketika diklik ini ada informasi seperti ini. Nah, kemungkinan apa? Nah, coba pastikan dulu ya login dengan menggunakan akun resmi dari sekolah. Yang kedua, pastikan menggunakan apa? Ini Google Chrome. Nah, mungkin ini karena menggunakan browsernya bukan browser bukan browser Chrome ya, sehingga ada permasalahan seperti ini. Jadi, coba diinstal dulu Google Chrome. Dan ini yang ketiga, pastikan Google Chrome itu menjadi browser default ya, menjadi browser yang dipatenkan di smartphone-nya menjadi defaultnya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, sekarang apabila ada kendala-kendala, tentu nanti
adik-adik bisa juga nanti langsung bertanya ke pusat bantuan Google ya. Di sini nanti bisa diklik saja ya pusat bantuan Google-nya di support.google.com ya, nanti di sini tulis saja di sini permasalahannya seperti apa. Nah, itu ya, bisa jelas ya adik-adik sekalian ya. Nah, kita coba praktek ini. Jadi ceritanya kita mau mencoba apa yang barusan tadi kita lihat ya dalam paparan. Yang pertama apa tadi? Yaitu kita mencoba untuk masuk ke akun baru. Kita coba menggunakan dua-duanya ya, smartphone. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi kita akan masuk. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, di sini ada informasi mungkin apakah Chrome mau menjadikan default browser default Anda. Nah, kalau ada permintaan seperti ini ya udah pilih saja Chrome sebagai defaultnya, jadikan default. Jadi nanti ketika kan sering tuh permasalahan-permasalahan tadi ya, nggak bisa masuk, nggak bisa memulai ujian. Mungkin salah satu kendalanya browsernya bukan menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian di sini nanti ya ada tampilan. Nah, ini kan defaultnya pribadi. Nah, nanti di sini kalian coba pilih dengan masuk dengan akun yang baru. Ya, gimana caranya? Nah, pilih pada gambar yang ini. Nah, di sini nanti akan muncul nih user yang ada. Nah, pilih pada tambahkan akun perangkat. Nah, seperti ini. Nanti dia akan memeriksa info. Nah, di sini diminta identifikasinya, apakah sidik jari ataupun dengan pola-pola yang lain. Kita identifikasi. Oh, tidak cocok. Coba lagi. Ya. Oh, kalau nggak bisa coba dengan pola. Nah, ini ada permintaan. Nah, kalau berhasil, nah dia akan masuk ini. Nah, masukkan itu akun resmi. Misalkan ini user 1. Ya. Nah, sudah. Kita klik berikutnya. Kita masukkan sandinya. Nah, maka akan muncul di sini informasi. Maka masukkan di sini nomor teleponnya. Nah, nomor telepon yang untuk mengaktifasi. Ya, misalkan. Nah, ini nanti bisa menggunakan nomor telepon adik-adik sekalian kalau punya ya. Kalaupun nanti smartphone-nya menggunakan orang tua, nomor orang tua, nanti bisa melihat notif yang masuk. Seperti ini contohnya. Nah, maka nanti Google akan mengirimkan SMS. Verifikasi. Oh, nomor telepon ini sudah terlalu sering digunakan untuk verifikasi. Berarti kalau tidak bisa, coba yang lain. Nah, coba verifikasi. Nah, di sini minta masukkan kodenya, kita lihat. Tadi langsung ya harusnya. Nah, ini ada verifikasi Google. Nah, biasanya kalau dalam smartphone dengan memang smartphone itu terhubung dengan
dalam satu singkat gitu ya, dengan smartphone-nya dia biasanya langsung otomatis bisa langsung masuk. Walaupun tidak, nanti di sini ada kodenya verifikasi. Kalau misalkan beda antara ketika kita proses aktivasi menggunakan smartphone yang lain dengan nomor yang berbeda di smartphone-nya. Dan dalam satu smartphone maka bisa langsung tadi masuk tadi. Jadi setelah tampilan ini kita terima. Nah, baru di sini ada informasi apa? Untuk membuat sandi yang baru. Nah, kita gunakan sandi yang gabungan antara huruf, angka, dan simbol. Misalkan apa? Ya, kita akan contoh 1, 2, 3. Kita kasih simbolnya misalkan apa? @ misalkan. Konfirmasi, tulis sekali lagi 1, 2, 3. Nah, bersama kan, baru klik berikutnya. Nah, setelah berhasil maka klik saya setuju. Nah, maka akan menuju ke laman yang sudah disiapkan oleh Google-nya. Nah, ini tunggu sebentar. Ini tergantung dari jaringan ya. Apakah nanti menggunakan jaringan WiFi yang ada di rumah ataupun nanti yang menggunakan jaringan dari. Nah, ini sudah berhasil, maka kita pilih user ya. Ini usernya kita pilih untuk menjadi akun resmi. Kita pilih mana tadi, user. Nah, ini dia user. Nah, maka dia akan melakukan proses sinkron. Kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan dicoba saja. Adapun nanti kalau ada permasalahan nanti bisa ditanyakan ya, apakah itu melalui komentar, kolom komentar, atau juga bisa nanti melalui WA ataupun melalui komunikasi yang lainnya. Kembali lagi. Nah, jadi nanti untuk kendala-kendala yang ada nanti bisa coba bertanya ke pusat bantuan Google. Nah, kemudian nanti ketika di dalam pembelajaran, adik-adik sekalian tentunya harus mengisi presensi. Ya, presensinya secara online. Nanti menggunakan Google Form ataupun menggunakan Google Sheet ya. Nanti ini akan terintegrasi ini dari hasil Google Form-nya masuk ke dalam Google Sheet. Nah, jadi perlu juga diingatkan ya, di smartphone-nya itu coba diinstal juga aplikasi untuk Google Doc dan Google Sheet-nya. Mungkin barangkali belum diinstal, jadi nanti kalau sudah diinstal ini akan mempermudah ketika proses ya presensi ataupun pembelajaran nanti. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti di sini akan ada guru-guru nanti akan menyiapkan ya presensi untuk kegiatan pembelajaran nanti. Baik, demikian untuk paparan pengenalan dari Google Workspace for Education. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai ketemu di pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum. Bagaimana dengan tayangan yang barusan disampaikan? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan jikalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Google Workspace, khususnya tentang panduan aktivasi akun Google, maka nanti bisa berikan komentar atau bisa bertanya di lain waktu. Demikian, mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum